Kisru Musorkap KONI Aceh Timur telah menghantarkan 8 pengurus harian organisasi itu bermalam di Polda Aceh. Tak butuh waktu lama, penyidik Polres Aceh Timur pun telah menetapkan 3 diantaranya sebagai tersangka pengrusakan dan penganiayaan. Ini terkait kasus pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di kantor KONI Aceh Timur di Kompleks ID Sport Center pada Rabu, 13 Maret 2024 lalu. Semula kasus ini ditangani jajaran Polres Aceh Timur, namun sehari kemudian ditarik ke Polda Aceh. Akibatnya, ke-8 mereka tak dapat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Sebatas ini tentu tak ada khilafiyah, sebab apapun peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu, apalagi berdasarkan keterangan saksi, korban maupun alat bukti yang ada. Hanya saja, jika dalilnya berdasarkan laporan saksi korban adanya pengrusakan dan penganiayaan, pertanyaannya kemudian adalah seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Bila ada unsur penganiayaan, maka berapa banyak jatuh korban hingga terpaksa menjalani perawatan akibat peristiwa tersebut. Tak hanya itu, apakah kasus atau peristiwa tadi memiliki potensi untuk menjadi lebih besar sehingga terpaksa atau harus ditarik ke Mapolda Aceh? Sebaliknya, penarikan tadi ada agenda lain, entahlah. Maklum, ini adalah secuil peristiwa biasa yang sering terjadi di internal organisasi massa apapun, baik pemuda, mahasiswa maupun partai politik, termasuk jajaran birokrasi seperti di DPR Aceh beberapa waktu lalu, saat wakil rakyat melempar gelas dan piring kepada tim tapa pemerintah Aceh di ruang rapat Badan Anggaran. Apalagi tempat kejadian perkara juga di kantor KONI Aceh Timur, bukan ruang terbuka publik seperti rumah ibadah, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jadi, jika alasannya untuk menjaga kondusivitas daerah, apalagi sebelumnya sempat terjadi percikan kecil, yaitu pelemparan bom molotov ke rumah Ketua Partai Aceh Timur, Zulfadli Ayub alias Keupiah Seki. Rasa-rasanya dalil ini terlalu dibesar-besarkan. Nah, kemudian muncul asumsi bahwa kasus ini ditarik ke Polda Aceh karena telah heboh di media pers dan media sosial. Jika asumsi ini benar, maka agak aneh pula jika proses hukum yang sedang berlangsung didasarkan pada persepsi kebenaran berdasarkan pemberitaan media pers dan media sosial, bukan pada keterangan saksi serta alat bukti. Padahal, kasus tersebut sangat lokal dan internal serta bisa diselesaikan secara musyawarah berdasarkan kekeluargaan bersama tokoh dan pejabat daerah di Aceh Timur. Apalagi si pelapor yaitu Firman Dandi hanya seorang kepala bidang atau kabid di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang notabene memiliki atasan atau pimpinan, tapi faktanya tidak demikian. Begitu Dikdayah Kadia? Kalau sudah begini, logika terbalik pun muncul. Sebenarnya, siapa yang memancing terjadinya potensi pergesekan di Aceh Timur? 8 pengurus harian KONI yang kini sudah diboyong ke Banda Aceh dan ditetapkan sebagai tersangka atau Firman Dandi. Ini menjadi penting jika Forkopimda dan Tokoh Aceh Timur tidak segera menyelesaikan masalah tadi dengan kearifan lokal, bukan mustahil akan menjadi lebih besar. Alasannya Dandi telah mulai memantik percikan di ilalang kering yang sewaktu-waktu dapat dengan mudah terbakar. Karena itu, berbagai elemen masyarakat di Aceh Timur pun mendesak pejabat Forkopimda setempat untuk mengambil inisiatif jalan damai, bermusyawarah dan mufakat. Jika ada yang menolak, maka jelaslah sungguhnya siapa yang bermain dalam kasus ini. Kontributor Modus Aceh.co, Liputan Aceh Timur dan Kota Langsa sebelumnya sempat melakukan wawancara khusus bersama Saiful Bahri, Ketua Harian KONI Aceh Timur beberapa saat usai kejadian di Kota ID. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur ini menjelaskan, sebenarnya surat keputusan atau SK pengurusan KONI Aceh Timur periode 2019-2023 telah berakhir Desember 2023. Namun tanpa ada rapat pengurus harian, Ketua Umum KONI Aceh Timur Firman Dandi datang ke KONI Aceh di Banda Aceh. Rupanya, dia meminta dan mengurus perpanjangan SK kepengurusan. Hanya saja, ungkap Saiful, mereka tidak diberitahu. Mereka baru tersentak dan tahu saat menjelang Musorkap, khususnya pada rapat pertama dengan materi pembentukan panitia penjaringan Ketua KONI Aceh Timur untuk periode 4 tahun mendatang. Saat itu Saudara Dandi mengaku bahwa SK telah diperpanjang, ungkap Saiful. Sementara itu hasil rapat penyimpulan bahwa ketua penjaringan berasal dari unsur pengurus cabang olahraga atau cabor. Sedangkan calon ketua umum KONI Aceh Timur wajib memiliki KTP Aceh Timur, usia tak boleh lebih 55 tahun dan didukung minimal 9 cabur aktif.
Saat itu Dandi memaparkan ada 37 cabur dan hanya 2 cabur yang SK pengurusnya sudah mati, yaitu taekwondo dan balap sepeda. Ini berarti ada 35 cabur yang disepakati sebagai peserta Musor Cup. Artinya, itulah jumlah peserta yang sah. Ironisnya saat itu ada sejumlah cabur yang pro Dandi, meminta agar diputuskan bahwa Firman Dandi secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Aceh Timur terpilih. Tapi Saiful yang juga Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Aceh Timur ini menjelaskan, itu tak mungkin dilakukan jika calon Ketua Umum bukan satu orang. Dan pada proses dilakukan penerimaan berkas, saat itu ada 2 calon yang mendaftar. Pertama, Haji Hasbala Taib atau akrab disapa Rocky, mantan Bupati Aceh Timur 2 periode. Kedua, Firman Dandi, seorang kepala bidang pemerintah Aceh Timur. Dandi adalah ASN yang sebagian besar karir serta pendidikan formalnya difasilitasi Bupati Rocky ketika itu. Makanya saat kedua saling bersaing, banyak masyarakat Aceh Timur yang menyesali dan mencibir, terutama masalah etika yang harusnya dijunjung tinggi oleh seorang Firman Dandi yang notabene 10 tahun mendapat berbagai kesempatan dan fasilitas maupun jabatan dari kepemimpinan Hasbala Taib. Begitupun proses terus berlangsung. Untuk kubu Dandi ada 20 cabur pendukung, sedangkan kubu Hasbala Taib yang didaftar tim suksesnya ini ada 12 cabur yang memberi surat dukungan. Ironisnya, saat itu ada cabur yaitu PBVSI yang melampirkan 2 SK, 1 SK mendukung Rocky dan muncul 1 SK lagi atas nama PLT Ketua mendukung Dandi. Begitu juga dengan cabur Arung Jeram yang tanda tangan asli mendukung Dandi, sedangkan tanda tangan scan kepada Rocky. Saat itu Ketua Tim Penjaringan Hasbi melapor kepada Saiful sebagai Ketua Harian KONI Aceh Timur. Lalu Saiful memberi arahan, minta saja kepada 2 cabur tersebut membawa SK-nya sehingga akan jelas mana SK yang benar itu yang diambil. Selain itu Saiful juga memberi arahan agar Hasbi juga meminta kepada Dandi mengenai mana SK cabur yang sudah mati dan yang diperpanjang karena mereka tidak memegang dokumen apapun. Ternyata saat pengambilan berkas calon ketua umum ada 5 cabur pendukung Rocky yang SK-nya sudah mati dan 1 cabur dari pihak Dandi. Nah, dari sinilah kemudian mulai muncul masalah. Berarti Rocky tak bisa maju sebagai calon. Padahal sebelumnya sudah disepakati peserta aktif 35 cabur. Akhirnya Saiful mengusulkan kepada Dandi untuk membuat rapat pengurus harian dan jangan libatkan cabur dulu. Ketika itu juga hadir Ketua DPRK Aceh Timur yang juga Wakil Ketua. Dalam rapat ini disepakati agar Dandi menunda Musor Cup dan memberi kesempatan kepada cabur untuk mengurus perpanjangan kepengurusannya agar hak suara mereka bisa dihidupkan kembali. Ternyata Dandi tidak memberi ruang itu. Ia menolak, bahkan dia berpendapat nanti semuanya diputuskan dalam rakor bersama cabur. Tapi Saiful dan kawan-kawan yang juga pengurus harian KONI Aceh Timur tetap gagah bahwa SK cabur yang mati tetap dihidupkan. Tak hanya itu, tanggal 13 Maret 2024 atau sehari sebelum berlangsung Musor Cup, Dandi tetap membuat rapat dan memaksakan agar Musor Cup dilaksanakan Kamis 14 Maret 2024 lalu. Ketika itu cabur-cabur pendukung Dandi hadir di lokasi. Sementara dari unsur pengurus harian KONI Aceh Timur, hanya ada wakil ketua 1, sedangkan 9 lainnya memilih tidak hadir. Saat itu mereka berkumpul di Hotel Royal, karena mereka berpikir jika tidak mencapai quorum, maka rapat tak bisa dilaksanakan. Ini sesuai ADART KONI mengenai rapat-rapat. Ternyata dugaan Saiful CS meleset. Di kantor KONI, Ketua Penjaringan menegaskan kalau hendak datang dan ditunggu 1 jam, rapat tetap dilaksanakan papar Saiful. Begitupun saat itu dia tidak datang dulu dan seketika saja terjadilah insiden alias keributan. Dan dia sempat bilang kepada Dandi serta Ketua Penjaringan Hasbi, tolong berita acaranya, jangan ditandatangan dulu. Mundur ke belakang atau sebelumnya, tanggal 10 Maret 2024, 9 dari 14 pengurus harian KONI Aceh Timur telah mengirim surat kepada Ketua Umum KONI Aceh di Banda Aceh. Surat edaran istimewa ini berisi perihal permohonan penundaan Musor Cup KONI Aceh Timur tahun 2024. Surat itu kemudian direspon KONI Aceh dengan mengeluarkan surat nomor 234 KONI Aceh _3 2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan perihal penundaan Musor Cup KONI Aceh Timur. Surat ini ditandatangani Wakil Ketua Umum 1 KONI Aceh T. Rayuan Sukma, tapi pihak Dandi tetap memaksakan. Bukannya reda, Dandi coba tak bergeming
dan akan melanjutkan musyawarah pada Sabtu 16 Maret 2024. Ada apa? Tapi niat itu berhasil dipatahkan Ketua Umum KONI Aceh Kamarudin Abu Bakar. Melalui surat keduanya nomor 241-KONI Aceh _3-2024 tanggal 15 Maret 2024, Sekjen DPP Partai Aceh dan Sekjen KPA itu dengan tegas menunda musyawarah KONI Aceh Timur sampai waktu yang ditentukan kemudian. Dandi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.